Santapan Harian Jumat 4 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-17. Namun kita akan membacanya di ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami memohon, kiranya Roh Kudus-Mu terus menyalakan api semangat kami, sehingga kami mampu untuk memahami dan melakukan sabda-Mu. Di dalam Kristus, kami memohon. Amin. Yeremia 8 ayat 8-17. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu, mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Sahabat santapan harian, terhadap diri sendiri setiap orang selalu menginginkan semua yang asli. Persoalannya, untuk mendapatkan yang asli dibutuhkan usaha dan biaya yang mahal. Sedikit saja orang yang bersedia melakukan usaha yang sungguh-sungguh serta mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan yang asli. Celakanya, ada saja pihak-pihak yang melihat, memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari mereka yang ingin memiliki semua tanpa usaha dan biaya. Lalu muncullah berbagai produk palsu, tak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga non-materi. Lebih celaka lagi, ternyata peminatnya sangat banyak. Pola seperti itu sudah terjadi sejak dahulu. Bacaan kita saat ini mencatat bahwa kepalsuan bukanlah hal yang aneh dan juga asing. Yehuda enggan untuk kembali kepada yang benar. Mereka semua berpegang pada tipu, tidak jujur, tidak merasa malu, dan menuduh Allah melakukan kejahatan. Dengan semua daftar kejahatan itu, maka tak ada pilihan lain kecuali mengatakan bahwa Yehuda memang hidup dalam kepalsuan. Hidup di luar Allah tidak ada kebenaran. Tanpa kebenaran, yang ada hanyalah kepalsuan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami dicibir orang lain karena kita menggunakan barang palsu. Atau sebaliknya, mencibir orang lain yang menggunakan barang palsu. Untuk barang yang palsu, orang sulit menerima. Bagaimana bila menyangkut ibadah yang palsu? Apakah Allah menerima? Secara fisik, orang masih melakukan semua ritual keagamaan. Pergi ke rumah ibadah, berdoa, dan membaca kitab suci. Namun, itu semua sekedar pencitraan untuk menipu orang lain agar kelihatan baik dan bagus. Bila ibadah yang kita lakukan ternyata palsu, maka Allah bukan saja akan menolak, tetapi juga memberi hukuman. Bukan berarti orang tak boleh pergi ke rumah ibadah, tak boleh berdoa, dan tak boleh baca kitab suci. Boleh, bahkan harus. Namun, lakukanlah semua itu dengan kesungguhan. Lakukanlah semua itu karena kita bersyukur kepada Allah, bukan demi kepalsuan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak ada satupun yang tak terlihat dan terluput dari pandangan-Mu. Engkau mengetahui dengan jelas isi pikiran dan hati ini. Kami berserah penuh. Tak ada dalam diri ini yang tersembunyi bagi-Mu. Inilah kami. Dengan kerendahan hati dan juga diri ini ingin sungguh setia ikut Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.